Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 berikut nama-nama anggota kelompok kami yang akan memaparkan materi New Public Management atau yang disebut dengan NPM. Berikut selanjutnya mungkin kita langsung saja ke pemaparan materi. Dan fondasi epistemologi. Teori ekonomi penerapan New Public Management pada negara-negara berkembang tergantung pada faktor-faktor kontingensi lokal atau localized contingency, bukan karena karakteristik nasional secara umum. Faktor-faktor seperti korupsi dan lemahnya kemampuan administrasi memang mempengaruhi kinerja pemerintah, akan tetapi localized contingencies lebih besar pengaruhnya sebagai penentu keberhasilan dan kegagalan upaya reformasi New Public Management, yang merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Paradigma baru ini mulai mendapatkan banyak sorotan pada tahun 1990-an, setelah Christopher Hood pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam tulisannya pada tahun 2003. Meski pada perkembangannya, paradigma ini juga kerap disamakan dengan istilah-istilah lain yang berkembang setelahnya seperti post-bureaucratic paradigm yang dikenal Michael Barzilay pada tahun 1992 dan reinventing government yang dikenalkan Osborne dan Gabriel pada tahun 1992. Implementasi public management di negara-negara berkembang tidak mudah dilakukan karena kecenderungan birokrasi yang sangat sulit dihilangkan. Argumen bahwa public management tidak tepat untuk negara-negara berkembang karena alasan korupsi dan rendahnya kapasitas administrasi tidaklah tepat. Di bagian 2, rasionalitas dan nilai perilaku manusia, teknis dan rasionalitas ekonomi. Filsafat manusia ekonomi, economic man, menyatakan bahwa manusia adalah individu yang rasional, yang selalu menginginkan terpenuhinya kebutuhan pribadinya, self-interested, dan memaksimalkan keuntungan pribadinya, own utilities. Manusia akan selalu mencari keuntungan atau manfaat yang paling tinggi pada setiap situasi dalam setiap pengambilan keputusan. Manusia diasumsikan sebagai makhluk ekonomi yang selalu mencari keuntungan pribadi melalui serangkaian keputusan yang mampu memberikan manfaat yang paling tinggi. Paradigma ini menekan pada hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai produk, dan kerekatan terhadap norma. Paradigma ini juga menekan pada misi, pelayanan, dan hasil akhir. Juga memperhatikan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan. Terakhir, paradigma ini juga menekan pada pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balik. Responsivitas dari New Public Management ini cenderung lebih mengedepankan respon dari customer atau pelanggan dibanding mengoptimalkan pelayanan publik secara keseluruhan. Sistem dari New Public Management ini lebih memprioritaskan kebutuhan, pelayanan, dan aspirasi dari customer secara efektif dan efisien. 5. Peran pemerintah steering. Pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM adalah bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan atau steering daripada menjalankan sendiri atau rowing, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input. Rosenblum dan Kravchuk 2005. Bagian 6, pencapaian tujuan, organisasi privat dan non-privat. NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, compulsory competitive tendering (CCT), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik, Hughes 1998, Jackson 1995, Broadband, dan Guthrie 1992.
Public management, aspek akuntabilitas, bekerja sesuai dengan kehendak pasar. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan birokrat suatu organisasi terhadap publik yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dinilai baik apabila dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Public management yang memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih sensitif terhadap perkembangan publik. Yang kedelapan, diskresi. Administrasi diskresi diberikan secara luas merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak tingkat atau tidak jelas. Dengan adanya stagnasi pemerintahan, namun penggunaan harus oleh pejabat berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Sekian dari saya. Kesembilan, struktur organisasi. Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama. Keberhasilan NPM di negara-negara maju mengakibatkan terjadinya promosi secara terus-menerus doktrin-doktrin NPM di negara-negara berkembang. Doktrin privatisasi mengalihkan bentuk pelayanan yang selama ini ditangani oleh pemerintah dipindahkan ke tangan agen-agen swasta. Alasannya lebih berorientasi kepada pelanggan, lebih merangsang perekonomian dan pertumbuhan kesempatan kerja, meningkatkan efisiensi pelanggan karena lebih fleksibel, menyesuaikan diri dengan pasar, meningkatkan efisiensi di departemen-departemen, mengurangi beban administrasi dan pembiayaan terhadap pemerintah. Doktrin debirokratisasi diyakini memiliki keunggulan karena lebih menjanjikan peningkatan kinerja dibandingkan dengan doktrin administrasi publik klasik. 10. Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator. Semangat entrepreneur, tata kelola dari pemerintah yang entrepreneurial ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas organisasi-organisasi publik atau lembaga-lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perkembangan konsep public entrepreneurship dari awal perkembangannya sampai dengan saat ini. NPM memfokuskan pada pelayanan yang berbasis atas pelanggan, kinerja, dan hasil yang dicapai. Manajemen sektor publik mulai dikembangkan pada masa pendekatan ini. Lahirnya konsep good governance, reinventing governance, dan citizen charter adalah bagaimana upaya pemerintah meningkatkan kinerja. Baik, itulah mungkin pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.